Pemirsa, polisi telah mendeteksi keberadaan Jesselyn Wijaya, seorang atlet golf yang diduga diculik 5 orang tak dikenal. Dari pemeriksaan manifest penerbangan pesawat, pemirsa, korban diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesselyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesselyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama 2 kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan 2 orang yang kami juga ketahui 2 orang tersebut adalah kerabatnya EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Jesselyn Wijaya diduga diculik saat menghadiri ulang tahun neneknya di restoran kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, korban dibawa paksa ini dari pemirsa oleh sejumlah pria yang berbadan kekar dengan mulut dibekap. Atlet golf putri Jesselyn Wijaya diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Meski pelapor merupakan teman dekat korban mencabut laporan, sejumlah saksi dan rekaman CCTV di lokasi kejadian diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman korban tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean kendaraan hingga 10 km masih terjadi di ruas Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Kemacetan ini diduga akibat lamanya aktivitas bongkar muat di depo, dan berikut ini laporan rekan kami Givo Morisco. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, di mana pada pagi hari ini bisa kita lihat bahwa terdapat kemacetan yang cukup panjang berkisar sekitar antara kurang lebih 10 km ke arah Cilincing. Kemacetan pada pagi hari ini juga bertepatan dengan adanya aktivitas atau jam-jam sibuk masyarakat di pagi hari. Selain volume kendaraan yang cukup padat, beberapa aktivitas yang dilakukan di lokasi ini juga mendorong terjadinya kemacetan. Salah satunya adalah adanya aktivitas dari keluar masuk kendaraan di sejumlah depo dan juga adanya aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh beberapa kendaraan di lokasi ini. Untuk masyarakat yang ingin melewati jalanan ini, Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, dihimbau untuk mencari jalan alternatif lainnya apabila memungkinkan. Dari Jakarta, Givo Morisco, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur hingga Rabu dini hari. Ya, antrean didominasi truk kontainer yang diduga akibat lamanya aktivitas bongkar muat di depo. Para sopir truk kontainer mengaku kemacetan terjadi karena lamanya proses bongkar muat di dalam depo, sehingga truk lain harus mengantre.
Antrean truk yang awalnya terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing kini meluas hingga Jalan Raya Bekasi. Kemacetan juga terlihat di pintu keluar tol Cakung Cilincing dengan antrean truk mengular hingga 500 meter. Banyaknya truk yang keluar masuk depo membuat kapasitas jalan berkurang sehingga arus lalu lintas tersendat dan kendaraan nyaris tidak bergerak. Langsung kira-kira dari jam berapa tadi? Dari pagi kalau macetnya mah. Dari pagi, cuman kita nyampe di sini tadi jam 11 karena jam muatnya jam 1. Jam 3 kita berangkat. Jam segini masih di sini nggak gerak, bahkan mati mesin kan karena ada bongkar muat di depo. Trailer kontainer ini bongkar muat peti kemas. Biasanya ini Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today. Ketua Badan Gizi Nasional Nadik SD yang mundur dari jabatannya. Ya, Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa Nanik menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan oleh asisten khusus Presiden bidang komunikasi dan kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026, menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Pemirsa, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo menyebut Rismon Sianipar tak layak jadi ahli di sidang ijazah Jokowi karena dulu sempat menjadi bagian dari tersangka. Ya, sementara pengacara dari Joko Widodo Firman Pangaribuan mengatakan dalam persidangan hal terpenting adalah bisa membuktikan kebenaran. Jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti, sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Rismon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian menjadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak tanyakan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismon ini. Nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya. Udah lewat buku pesanan lagi. Ya nggak usah. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara. Udah JPU. Dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu. Sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa. Biar jelas pemirsanya, biar juga masyarakat tahu. Sehingga tidak ada twist-twist lagi. Karena persidangan ini, persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tifa, sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak gitu loh. Pemirsa, pelimpahan kasus ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung masih disoroti publik. Ya, Yusril Iza Mahendra angkat suara dan mengajak masyarakat untuk bersama mengawal kinerja dari Kejagung. Menurut Yusril, KPK memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penanganan perkara tersebut. Ia menambahkan undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap penyidikan perkara korupsi yang ditangani Polri maupun Kejaksaan. Namun karena perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejagung, Yusril mengajak masyarakat untuk bersama-sama
bersama mengawal penanganan perkara ini dan memberikan kesempatan kepada Kejagung untuk menyelesaikannya. Yusril menegaskan apabila dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan, KPK dapat menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara. Sementara satu ini ditahan, ini tidak ditahan mungkin dari kalau soal ditahan atau dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track. Sementara Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsa Marantoko pastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adiansyah masih berlaku. Hal itu ia sampaikan merespon penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan Kejagung di kasus yang menjerat Febri Adiansyah. Hendarsa memastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait hal tersebut, pemirsa, Hendarsa pun menjelaskan, imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Percayakan kepada kami. Sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya.